Keji beling, Strobilanthes crispus. Keji beling merupakan suatu jenis tumbuhan yang berbatang basah dan sepintas selalu menyerupai rumput berbatang tegak. Bagian tanaman yang digunakan adalah daunnya. Khasiat daun keji beling adalah sebagai peluru air seni. Selain itu, dapat pula menyembuhkan berbagai penyakit, antara lain tumor, diabetes, liver, ambeien, kolesterol, dan mah. Di Jawa, tanaman ini banyak terdapat di pedesaan yang tumbuh sebagai semak dengan nama daerah Keci Beling, Enyah Kelo, dan Ngokilo. Sedangkan kalau di daerah Jakarta terkenal dengan nama daun pecah beling. Daun keji beling mengandung kalium yang tinggi, yaitu dalam 100 gram daun kering mengandung 322 mg dan kadar asam silikat sebesar 12,4%. Selain itu juga mengandung senyawa kimia seperti alkaloida, saponin, flavonoida, dan polilenoid. Untuk mengembangkan tanaman keji beling agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan senyawa mineral dan bahan aktif yang berkualitas, maka perlu diperhatikan cara budidaya yang baik dan benar. Syarat tumbuh. Kisaran ketinggian tempat cukup luas, yaitu dari 10 meter hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tahunan yang diperlukan 2500 mm hingga 4000 mm per tahun, bulan basah selama 8-9 bulan, dan bulan kering selama 3-4 bulan. Suhu udara 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban sedang. Tanah yang baik bagi pertumbuhan keji beling adalah tekstur pasir sampai liat. Drainase sedang hingga baik sehingga tidak ada genangan air. Kemasaman atau pH 5,5 hingga 7. Kesuburan dari tingkat sedang hingga subur. Penyiapan bibit. Perbanyakkan tanaman keji beling yang paling mudah adalah dengan cara vegetatif, yaitu menggunakan stek batang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan atau pengadaan bibit adalah sumber dan teknik perbanyakan, karena hal tersebut akan menentukan produksi dan kualitas yang akan dihasilkan. Stek tanaman keji beling bisa diambil dari tanaman yang berumur minimal 4-6 bulan. Waktu pengambilan stek yang paling baik adalah pagi atau sore hari. Pilih cabang atau batang yang tidak terlalu tua atau muda dan sudah berkayu. Gunakan alat memotong batang yang tajam seperti gunting stek atau cutter. Potong batang tanaman 15 hingga 20 cm. Kurangi jumlah daun pada potongan batang tersebut. Stek yang telah terkumpul sebaiknya langsung ditanam di media tanam atau persemaian. Jarak tanam di persemaian 5-10 cm. Dan stek ditanam miring sedalam 5 cm.
Setelah disemai selama 2-3 minggu, kemudian stek dipindahkan terlebih dahulu ke polybag selama 2-3 minggu agar akar tanaman kuat. Penyiapan lahan. Lahan untuk budidaya keji beling harus dibersihkan dari gulma dan tanaman lainnya. Kemudian tanah dicangkul agar gembur. Kedalaman pengolahan tanah sekitar 25 cm dari permukaan tanah. Tanah dibiarkan terkena sinar matahari selama 1-2 minggu setelah pengolahan. Bedengan dibuat dengan lebar 3 meter. Panjangnya disesuaikan dengan kondisi di lapang. Antar bedengan dibuat saluran pembuangan air selebar 50 cm. Penanaman. Penanaman dilakukan setelah bibit di dalam polybag berumur 2-3 minggu. Waktu penanaman keji beling yang paling baik adalah awal musim hujan. Bila air tersedia sepanjang tahun, penanaman bisa dilakukan kapan saja. Sebaiknya keji beling ditanam pada pagi atau sore hari. Hal tersebut bertujuan agar tanaman tidak terlalu stres terkena sinar matahari yang terlalu terik. Lubang tanam dibuat dengan mencangkul tanah dengan jarak tanam 1 meter x 1 meter. Pupuk kandang diberikan 1 minggu sebelum tanam sebanyak 5 ton per hektar atau setengah kilogram per tanaman yang dimasukkan ke dalam lubang tanam. Keluarkan bibit yang terdapat di dalam polybag. Lalu masukkan ke dalam lubang tanam yang telah diisi dengan pupuk kandang. Padatkan tanah di sekitar bibit. KCL dan TSP masing-masing sebanyak 50 kg per hektar atau 5 gram per tanaman diberikan pada saat tanam. Siram media tanam sampai benar-benar basah. Urea 180 kg per hektar atau 18 gram per tanaman diberikan 2 kali, yaitu 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan setelah tanam. Pemupukan diberikan kembali setelah panen pertama, yaitu setiap 2 bulan. Pemeliharaan. Penyiangan gulma dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya untuk mengurangi penyerapan unsur hara oleh gulma. Hama dan penyakit belum menimbulkan kerusakan yang berarti. Panen. Penanganan panen sebaiknya dilakukan secara baik dan benar karena sangat menentukan kualitas Simplicia keji beling, terutama kadar bahan aktif. Tanaman keji beling mulai dapat dipanen pada umur 6 bulan setelah tanam dan daun telah terbentuk sempurna. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong bagian atas tanaman dengan gunting stek atau sabit. Pemanenan pertama dilakukan tepat waktu karena akan mempengaruhi produktivitas keji beling selanjutnya. Untuk panen berikutnya dilakukan setiap 2 bulan setelah panen pertama. Penanganan Simplicia. Setelah dipanen, daun keji beling dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci dengan air bersih.
Kemudian dilakukan penyortiran dengan cara memisahkan daun dari cabang atau ranting dan dari daun-daun yang kurang baik, yaitu berwarna kuning atau busuk. Setelah itu, daun dikeringkan di bawah sinar matahari, ditutup menggunakan kain hitam. Apabila musim penghujan, maka pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan oven.